Salam informatika. Teman-teman, kali ini podcast kita berbeda karena pemerintah sedang memperlakukan PPKM, yang mana kita sebagai warga negara harus tunduk kepada apapun yang dianukan oleh pemerintah. Maka dari itu, walaupun kondisi PPKM, kita tetap produktif sampai sekarang. Dan contohnya sekarang kita melakukan podcast dengan salah satu alumni Amikom Yogyakarta. Beliau juga pendiri Killbot. Terus untuk lebih jelasnya, kita langsung kenalan saja sama orangnya. Selamat sore, Mas Imam. Selamat sore, Mas. Selamat sore. Gimana kabarnya, Mas? Alhamdulillah baik. Baik, Mas Mas. sendiri kabarnya gimana, Mas? Alhamdulillah baik juga, Mas. Mau nanya dong, Mas. Mas ini latar belakangnya apa ya? Atau perkenalan dulu ya, Mas. Mas namanya siapa, dari mana, dan latar belakangnya apa aja sih, Mas? Perkenalkan, nama saya Imam Snedi. Saya sendiri baru saja lulus sebenarnya dari Amikom. Saya masuk di tahun 2017, kemudian baru lulus bulan Juni kemarin ini. Dan insya Allah Juli ini saya wisuda. Kemudian selama di Amikom sendiri saya sering ikut beberapa kegiatan kampus. Yang sering saya ikutin adalah beberapa kegiatan lomba dari Amikom sendiri, seperti ada Amikta seperti itu. Nah, Killbot sendiri itu sebenarnya juga salah satu produk yang saya bawa untuk diikutsertakan ke Amikta. Namun dalam perjalanannya dari beberapa produk yang pernah saya bikin, Killbot ini merupakan salah satu produk yang cukup bertahan sampai saat ini. Kemudian di Amikom sendiri saya ikut aktif di research dengan beberapa dosen dalam hal pengembangan di artificial intelligence. Mungkin itu background saya yang bisa saya sampaikan di Amikom saat ini. Kemudian saya juga saat ini sedang sudah kerja juga, alhamdulillah, dan seperti itu. Terus selama kuliah atau selama menjalani bisnisnya ini, prestasi-prestasi apa saja yang sudah didapatkan, Mas? Kebetulan Killbot sendiri saat ini udah sebenarnya paling banyak itu digunakan oleh luar ya. Untuk di Indonesia sendiri sebenarnya pasar kami masih belum cukup luas. Namun selama setahun berjalan ini Killbot sendiri sudah mencapai MRR sekitar 40 sampai 60 juta per bulan untuk keuntungan bersihnya. Kemudian Killbot sendiri pernah masuk di S-Launchpad yang diadakan oleh Daily Social, kemudian juga pernah masuk juga di Akademi Startup Mahasiswa atau ASMI. Kemudian kami juga sempat mengikuti KMI Awards yang diselenggarakan oleh Dikti. Kemudian untuk user aktif kami sendiri ini saat ini sudah cukup lumayan. Ya sebenarnya masih bisa untuk ditingkatkan kembali. Saat ini kita udah ada sekitar 1.000 lebih user aktif. User aktif ini yang dimaksudkan adalah yang aktif menggunakan Killbot. Kemudian Killbot sendiri sudah mencapai kunjungan per bulannya itu sekitar 2 sampai 4 juta kunjungan. Dalam hal ini seperti kunjungan untuk layanan kami karena mencakup monitoring beberapa aplikasi. Nah, 2 sampai 4 juta kunjungan tersebut merupakan kunjungan dari beberapa aplikasi yang menggunakan layanan kami, seperti itu. Mungkin bisa dijelaskan sedikit tentang Killbot ini seperti apa sih cara kerjanya, atau dari awal kok bisa membuat Killbot itu kenapa, Mas? Apa sih permasalahan yang ada sehingga bisa membuat Killbot ini? Killbot sendiri sebenarnya di latar belakangi sempat heboh itu waktu itu data salah satu e-commerce yang warnanya hijau itu
kan datanya sempat bocor. Nah, Iya. dari sana saya sendiri kemudian muncul sebuah ide. Gimana sih kita bisa mengamankan data-data, paling nggak kita bisa tahu lah ketika data-data kita itu diotak-atik sama orang lain. Nah, dari situ muncul ide untuk membuat bot. Nah, apa sih Killbot itu sebenarnya? Killbot sendiri itu sebenarnya layanan yang website maupun aplikasi mobile terdapat kunjungan berbahaya atau tidak. Jadi ketika ada kunjungan yang berbahaya, Killbot akan menghalaunya. Jadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti kebocoran data itu tidak terjadi. Nah, Killbot sendiri ini dibangun dengan memanfaatkan kecerdasan buatan, yaitu dengan menggunakan parameter-parameter seperti alamat IP, kemudian user agent untuk mengklasifikasi pengunjung itu berbahaya atau enggak. Nah, ketika pengunjung itu berbahaya, dia enggak diberikan akses untuk mengakses aplikasi yang dilindungi Killbot. Seperti itu sih Mas. Untuk gambaran umumnya sih seperti itu. Kenapa saya membuat Killbot dan bagaimana sih Killbot itu dapat berjalan untuk mengamankan aplikasi baik itu website maupun aplikasi berbasis mobile. Bisa diceritakan sedikit Mas, target customer dari Killbot ini siapa aja sih yang paling dikejar gitu loh? Customernya dari segi apa? Untuk Killbot sendiri kami lebih mengejar customer saat ini ke B2C, tapi tidak menutup kemungkinan ke B2B. Kenapa B2C? B2C karena target utama kami itu sebenarnya para developer. Jadi karena kami juga membutuhkan kemampuan teknikal dalam pemrograman, karena yang kami jual itu adalah layanan berupa API. Jadi developer itu membeli berlangganan API kami untuk dipasang di aplikasi mereka seperti itu. Jadi secara garis besar sih target utama kami ini adalah developer, kemudian langsung ke B2B juga bisa, seperti itu sih Mas. Ini Mas. Terus juga buat menginspirasi teman-teman nih Mas, bisa dibocorin sedikit nggak sih capaian-capaian apa aja sih yang sudah dicapai oleh Killbot sejauh ini? Contoh kayak revenue-nya atau kerjasama dengan siapa aja, biar teman-teman itu bisa termotivasi gitu loh. Selama setahun ini untuk revenue sendiri udah ada sekitar 500 jutaan ya Mas. Kemudian untuk saat ini kita sedang mencoba mengajukan kerjasama dengan badan sandi negara. Saat ini sebenarnya kita masih dalam proses mencoba untuk kerjasama. Sebelumnya kita udah pernah ketemu, namun masih dalam proses pembuatan MOU seperti itu Mas. Kemudian sebelumnya kita juga sudah pernah bekerja sama dengan beberapa perusahaan lain, seperti salah satunya PT Doa Nandi Utama. Kemudian ada beberapa perusahaan privat lainnya yang nggak bisa saya sebutkan di sini Mas. Gitu Mas. Jadi sudah banyak ya Mas yang komunitas-komunitas atau kantor-kantor atau instansi-instansi yang mau kerjasama dengan Killbot sendiri ya Mas, apalagi tentunya dengan keamanan ya. Ya, untuk instansi-instansi sendiri di Indonesia sendiri kita saat ini udah yang benar-benar udah kerjasama, udah ada 5 instansi. Kemudian untuk di luar sendiri kita lebih dari 10 instansi yang sudah kerjasama, selebihnya adalah pengguna customer biasa sebagai seorang developer atau pengembang software gitu Mas. Terus sih Mas, kami mau tahu nih, Killbot sendiri kan untuk sekarang kan udah banyak nih yang kerjasama. Terus dalam rencana 2, 3, atau 5 tahun ke depan, apa aja sih Mas terobosan-terobosan dari Killbot ini? 2-3 tahun atau 5 tahun ke depan yang ingin dicapai apa aja itu Mas? Untuk Killbot sendiri sebenarnya untuk saat ini kita masih dalam tahap riset ya Mas. Jadi kedepannya kita mencoba riset lagi yang lebih baik lagi, pembuatan model deteksi yang lebih baik.
kita coba untuk melakukan pengembangan produk, kemudian kita sebenarnya ingin coba mengekspansi ke pasar Indonesia sih Mas. Karena selama ini produk Killbot sendiri malah lebih banyak dipakai di luar. Nah, untuk mungkin tips buat teman-teman, sebenarnya Killbot ini masuk dalam model bisnis yang namanya micro SAS, micro software as a service. Nah, teman-teman yang ada kemampuan untuk developing seperti itu, sebenarnya tinggal bikin aja aplikasinya, terus tinggal dipasarin. Nah, salah satu platform yang bisa untuk memasarkan ini salah satunya adalah Indie Hackers. Nah, Killbot sendiri juga berawal dari sana. Sampai saat ini nyampe kurang lebih ada 5.000 pengguna dengan 1.000 pengguna yang aktif. Nah, salah satunya channel pemasaran kami ada di sana, seperti itu Mas. Nah, untuk mungkin poin untuk kedepannya yang ingin kita capai sih, pertama kita ingin mengembangkan produk ini supaya lebih baik lagi. Kemudian kita mencoba ingin memperbesar market kita, terutamanya di market Indonesia. Kemudian kita ingin coba meningkatkan ini sih Mas, kesadaran masyarakat dan pelaku bisnis di Indonesia tentang pentingnya keamanan data itu seperti apa, seperti itu. Ya Mas ya, karena sekarang Indonesia buat keamanan data itu masih sangat kurang ya Mas, apalagi buktinya saja toko-toko yang sudah gede datanya bisa bocor. Ada yang kemarin juga masalah, malah pemerintah kalau nggak salah di daerah Jawa itu Mas, dia malah membocorkan data penduduknya ya Mas, kalau nggak salah kemarin itu. Iya Mas. Apakah itu berbahaya atau tidak Mas? Oh ya Mas, dari survei sendiri yang ada sih, memang untuk kesadaran keamanan data di Indonesia sendiri itu memang masih cukuplah kurang ya Mas, terutama di UMKM yang udah ada saat ini, terutama di masa COVID seperti ini kan sebenarnya pertumbuhan industri digital kan semakin meningkat ya Mas, cuma nggak diimbangi dengan kesadaran pentingnya keamanan data. Nah, salah satunya ya seperti yang udah ada data salah satu pemerintah daerah lah, datanya terekspos begitu saja tanpa adanya filter keamanan yang jelas. Sebenarnya hal tersebut dapat diatasi sih Mas. Salah satunya ya misalkan pakai dari Killbot itu sendiri yang bisa membatasi hal tersebut. Seperti itu sih Mas. Seperti itu Mas. Terus kami mau nanya nih Mas, kan sekarang kan banyak yang mengatakan bahwa sekarang itu eranya kolaborasi nih. Menurut Kak Imam sendiri itu untuk kolaborasi, apakah kita perlu melakukan kolaborasi untuk zaman sekarang sih Mas? Apa atau belajar sendiri-sendiri aja atau gimana Mas? Menurut saya sih kolaborasi itu penting juga sih Mas sebenarnya. Soalnya Killbot sendiri itu berdiri juga atas kolaborasi dari beberapa pihak. Killbot sendiri didirikan oleh 3 orang yang masing-masing punya latar belakang sendiri-sendiri. Ada teman saya yang latar belakangnya memang di cyber security, kemudian ada sendiri yang latar belakangnya di software engineering, kemudian ada teman saya juga yang memang latar belakangnya di desain, seperti itu, di desain UX itu. Jadi zaman sekarang itu udah bukan saatnya buat saling berlomba-lomba sih Mas. Berlomba-lomba itu juga penting sih Mas, untuk meningkatkan value diri kita sendiri. Cuma kalau kita bisa membangun kerjasama atau saling berkolaborasi, itu akan itu juga lebih kokoh, seperti itu Mas. Terus Mas, kami mau juga sih memberikan motivasinya sedikit sih Mas buat teman-teman semua, siapa tahu termotivasi ya Mas. Selama berkuliah itu cara membagi waktu dengan mengembangkan produk ini gimana ya Mas caranya biar bisa balance? Jadi bisa tepat lulus waktu tepat, terus proyeknya juga bisa berjalan dengan lancar. Gimana tuh Mas cara membaginya? Kalau saya sendiri sih sebenarnya nggak tepat-tepat banget sih Mas, maksudnya lulusnya juga. Cuma ya mungkin beberapa tips dari saya sih ini Mas, lebih ke manajemen waktu aja sih. Kalau saya sendiri misalkan ada tugas kuliah itu udah langsung saya kerjain sih Mas. Jadi misalkan siang ada tugas kuliah, nanti pulang ke kos atau malamnya udah langsung kerjain. Jadi waktu itu
harus digunakan dengan tepat sih Mas. Seperti itu. Kemudian ya saya bingung juga sih Mas untuk tipsnya itu. Soalnya saya sendiri memang dasarnya itu senang ya Mas. Jadi ya tugas kuliah itu harus cepet-cepet saya selesaiin. Terus waktu yang lain saya gunain buat ngoprek-ngoprek yang lain. Itu sih Mas. Jadi memang pada dasarnya tuh harus senang dulu apa yang dijalani. Misalkan saya senang di pemrograman, ya udah hal-hal yang mungkin jadi beban gitu. Misalkan di perkuliahan sendiri kan mungkin tugasnya tuh berat ini itu. Nah itu kalau bisa sih diselesaikan dulu aja sih. Kemudian baru kita coba buat ngoprek-ngoprek yang lain seperti itu Mas. Oh, jadi intinya jangan menunda-nunda ya Mas. Kalau ada bisa dikerjain langsung kerjain aja gitu ya Mas. Oh iya Mas. Ya, karena kan zaman sekarang kan banyak sekali sih anak-anak apalagi mahasiswa sekarang mengerjakannya pada saat deadline gitu loh. Jadi hal-hal yang sebenarnya bisa dikerjain tapi nggak dikerjain gitu Mas. Jadi makanya kenapa sekarang kebanyakan orang itu malah ngeluh ya Mas. Sebenarnya banyak peluang, cuma mereka sendiri yang tidak bisa melihat peluang itu karena mungkin menunda-nunda atau gimana. Terusnya Mas, kan dalam penggarapan produknya ini, Killbot-nya ini otomatis kan nggak berjalan mulus-mulus saja ya Mas. Pasti ada kendala-kendala. Mau tahu sih Mas, apa aja sih kendala yang sudah didapatkan Killbot selama ini sampai bisa sukses sampai sekarang, sampai dikenal ke luar negeri? Kendalanya apa aja sih Mas kalau boleh tahu? Di tim sih Mas, kita lebih ke di timnya. Karena di awal kan ini targetnya kan awal kita cuma buat lomba gitu. Benar-benar bisa ini Mas. Pada di awal itu kita nggak mikirin kayak misalkan pembagian, misalkan saya itu porsinya tuh misalkan pembagian saham atau pembagian keuntungan, saya itu harusnya porsinya tuh berapa, terus porsi untuk pengembangan produk tuh berapa. Jadi kita salahnya tuh di awal itu nggak nentuin itu. Jadi sempat ada cekcok tentang hal material seperti itu sih Mas. Kemudian salah satu teman kami atau tim kami sendiri itu ada yang keluar. Jadi untuk saat ini kita cuma 2 orang sih Mas. Seperti itu. Jadi mungkin lebih baik kalau misalkan kita bikin produk atau boleh dibilang startup lah. Walaupun mungkin tempat saya itu masih belum begitu cocok kalau dinamai sebagai startup ya Mas. Itu kayak pembagian jatah atau pembagian saham seperti itu harus dibicarakan dengan baik di awal-awal. Takutnya nanti pas di tengah jalan ternyata produknya itu laris atau laku di pasaran, terjadi perselisihan seperti itu sih Mas, perselisihan tentang pembagian hal-hal material seperti itu. Kemudian kita juga ini sih Mas, mungkin ini lebih ke teknikal ya Mas. Kita dari awal benar-benar nggak merencanain tentang arsitektur dari layanan ini Mas. Jadi di perjalanan Killbot itu sempat down selama 1 minggu. Jadi alhasil pelanggan-pelanggan kami sebelumnya itu jadi ngembaliin kepercayaan itu ternyata cukuplah susah Mas. Jadi kita mesti ngontak satu-satu, email, kita bikin promosi lagi supaya user-user itu kembali lagi seperti itu Mas. Selama setahun berjalan ini 2 itu sih Mas. Pertama karena kita nggak nentuin misalkan term of service atau aturan-aturan kerja kita di awal. Kemudian perencanaan tentang misalkan kalau ada kendala di tengah jalan, apa yang harus kita lakukan seperti itu sih. Pernah nggak sih Mas merasakan kan tadi kan ada 3 orang, terus satunya keluar. Apakah jika ada pada saat temannya ini yang satunya ini mungkin mengundurkan diri atau bisa dibilang keluar itu, apakah sempat ada ketegangan sampai akhirnya ingin membubarkan aja lah Killbot sekalian atau gimana Mas? Atau cara untuk menyelesaikannya itu gimana sih Mas? Otomatis kan salah satunya nggak ada yang nggak enak atau gimana, buat menyelesaikannya itu gimana Mas cara menyelesaikannya?
sempat ada sih mas cekcok seperti itu sampai sempat ingin membubarkan Killbot sendiri. Namun di sini saya mengatasinya itu dengan kita breakdown apa yang udah kita kerjain ke belakang sih mas. Jadi saya udah ngerjain apa aja, terus teman saya yang A itu udah ngerjain apa aja, teman saya yang B itu udah ngerjain apa aja. Nah di situ saya nyusun buat kita susun ulang pembagiannya itu seperti apa. Nah saya waktu itu tuh menginisialisasi itu pembagiannya itu berdasarkan sama yang udah kita kerjain sebelumnya. Kontribusi terbesar itu siapa, kemudian kontribusi yang kurang itu siapa. Nah dari sana, teman saya yang keluar itu sebenarnya yang kontribusinya itu paling kurang ya mas sebenarnya. Nah karena inisialisasi saya yang pembagiannya berdasarkan kontribusi itu, dia merasa mungkin kurang berkenan seperti itu mas. Nah saat itu saya juga sebenarnya sudah memberikan solusi, memberikan dia job tambahan, tapi namanya kita masih muda itu mas, egonya masih tinggi, jadi dia nggak mau, jadi ujung-ujungnya ya keluar. Nah pas waktu dia keluar itu, yaitu pas waktu layanan Killbot juga itu kemudian seminggu kemudian itu down atau nggak bisa diakses selama 1 minggu. Jadi benar-benar dari satu masalah itu muncul masalah yang lainnya mas, karena timnya goyah, kemudian nggak ada, karena itu jadi malas ngurusin Killbot itu sendiri, malas ngurusin usahanya, ya akhirnya efek domino. Nah kemudian dari sana terus saya ngajak teman saya yang sisa itu, kira-kira kita mau nggak ini lanjutin ini, kalau nggak mau lanjutin ya udah aku lanjutin sendiri aja gitu, aku mungkin bakal nyari teman yang lain. Nah teman yang satunya itu bersedia untuk ikut. Nah dari sana kemudian untuk masalah pembagian terus jobnya apa saja udah kita bikin di awal. Nah sampai saat ini dapat berjalan dengan baik sih mas, alhamdulillah. Pada saat itu apa customernya tidak percaya, atau pada saat Killbot ini down dan customernya itu pada apa ya tidak ya sebenarnya kepercayaan itu sudah nggak 100% lagi baik Killbot, apakah di situ ada keturunan revenue atau sampai membuat revenue-nya itu jadi minus apa gimana sih mas? Kebetulan kita akan menggunakan model monthly subscription ya mas. Sebenarnya saat itu ada penurunan, tapi penurunannya itu nggak terlalu tajam sih mas. Kemungkin kita hitung itu penurunan berkisar 10% penurunan. Nah, tapi kenapa kita bisa tahu jadi customer-nya banyak yang ingin pergi, karena email kita itu banyak komplain mas. Jadi dalam seminggu itu banyak sekali yang komplain. Kenapa? Karena kan produk kita kan ditanam di aplikasi atau di aplikasi mobil atau di website pengguna ya mas. Jadi ketika layanan kita down ini mengganggu performa aplikasi sama website mereka mas. Jadi ya bisnis mereka juga jadi nggak jalan juga gitu mas. Jadi banyak komplain di sana. Nah dari sana kita memberikan kompensasi sih mas itu. Saat itu kita memberikan layanan gratis selama 1 bulan bagi pengguna yang masih ingin bertahan menggunakan Killbot. Seperti itu mas. Oh iya, ya mas, buat anggaran nih, kan otomatis kalau membuat satu perusahaan kan membutuhkan namanya biaya. Untuk awal-awal pembiayaan dari Killbot sendiri itu dari mana sih mas? Apakah bootstrap, apa cari investor, apa gimana mas? Untuk pertama kita bootstrapping mas. Jadi selama 3 bulan kita bootstrapping, kemudian itu kita ikut di Launchpad-nya. Dari DS Launchpad ini kita dapat pre-seed investment mas. Jadi kita dapat dana untuk pembelian server itu mas. Jadi sampai saat ini untuk masalah pembelian server dari dana yang kita ikutin dari lomba DS Launchpad itu mas. Jadi awal kita memang benar-benar bootstrap sih mas. Untuk biaya domain, untuk biaya server itu kita dari awal bootstrap.
Untuk meningkatkan kepercayaan semangat teman-teman nih, mau tanya nih Mas, pada saat pembangunan Killbot ini, eh, kira-kira biayanya habis berapa ya Mas buat di awal ini, buat di awal sebelum masuk ke Launchpad? Kira-kira Mas kisarannya, apakah banyak apa gimana Mas? Sebenarnya dikit sih Mas. Kita untuk domain sendiri, kita sebenarnya biaya utamanya itu di awal itu, maksudnya tanpa biaya operasional itu kita cuma butuh domain sama server aja sih Mas. Dari sana itu sebenarnya kita nggak nyampe, biaya itu nggak nyampe, 500.000 itu nggak nyampe untuk awal-awal. Terus selama 3 bulan berjalan ini, 3 bulan berjalan awal itu kita cuma untuk biaya pemeliharaan server itu cuma paling 300.000 aja sih Mas sebenarnya. Jadi modal kecil tuh tetap bisa kita bikin produk terus bisa ngejual. Sebenarnya banyak layanan kayak misalkan server gratis, hosting gratis, maupun domain gratis. Bahkan dengan biaya nol pun sebenarnya kita udah bisa mulai sih Mas. Nah, jadi teman-teman dari modal di bawah 1 juta ya Mas, modal di bawah 1 juta kita bisa mendapatkan sampai tadi kayak Mas bilang sampai ratusan juta ya Mas sampai sekarang ini. Iya Mas. Teman-teman jangan minder, jangan mengatakan bahwa nggak punya modal nih, modalnya pasti gede, modalnya pasti banyak tuh, banyak investornya tuh, ada orang dalam apa gimana. Nggak teman-teman, itu semua berkat kerja keras. Yang penting kita tahu ilmunya ya Mas, tahu ilmunya, tahu pasarnya gimana, kita bisa membuat aplikasi yang di bawah 1 juta bisa sampai mendapatkan revenue sampai 500 atau sampai ke atasnya lagi ya Mas. Iya Mas, benar. Kalau boleh tahu nih Mas, kan background-nya Kak Iman sendiri kan dari pemrograman, ada yang dari desain tadi, ada dari cyber security. Apakah itu semua dari informatika Mas, apa beda Mas? Karena dari kolaborasi tadi itu ya Mas. Iya. Jadi saya sendiri sama teman saya yang desain itu dari informatika, kemudian yang cyber security itu beda jurusan Mas, tapi anak Amikom juga. Ada di jurusan teknik komputer, jadi kita saling berkolaborasi aja sih Mas. Walaupun beda-beda jurusan, tapi kita punya tujuan yang sama sih Mas. Jadi dari sana kita bisa bikin produk ini untuk bisa jalan sampai sekarang saat ini. Ya Mas, untuk kedepannya kan revenue dari Killbot sendiri kan sudah gede nih. Apakah sampai sekarang Killbot sendiri masih 2 orang, apa ada tim kayak accounting-nya atau HRD-nya apa gimana Mas? Sampai sekarang Mas? Untuk saat ini kita masih 4 orang aja sih Mas untuk tim Killbot keseluruhannya. Kita saya dan teman saya yang di cyber security itu sebagai CTO-nya dia, kemudian kita ada di tambahan orang marketing dan juga akuntan yang seperti yang Masnya bilang tadi itu sih Mas. Jadi untuk saat ini kita masih jalannya 4 orang sih Mas. Soalnya kita masih belum sanggup buat bayar karyawan yang lebih banyak lagi. Ya, berarti kan tetap ada juga namanya kolaborasi Mas antara informatika, antara marketing sama akuntan ya Mas. Jadi kita tidak bisa berjalan sendiri gitu ya Mas. Jadi informatika semua, walaupun sebagaimanapun bagusnya programan, tapi kalau kita tidak bisa menghitung keuangan atau apa, itu juga nggak bisa jalan, ya kan Mas? Benar Mas. Jadi perlunya kolaborasi. Terus cara Mas sendiri buat, kan ada timnya ada 4 nih, buat memanage timnya itu gimana sih Mas? Buat mengatur-ngatur jadwal atau mengatur kerjaan sendiri itu gimana Mas? Kita melihat dari segi apanya Mas? Kalau kita sendiri kan saat ini kan kerjanya remote ya Mas, terutama karena adanya PPKM ini juga, dan teman-teman saya yang lainnya juga udah pada lulus, udah pada pindah tempat semua. Nah kalau untuk mengatur kerjanya sendiri sih kita memanfaatkan beberapa tools ya Mas. Salah satunya seperti penggunaan Trello, kemudian via Slack seperti itu. Nah kalau kita sendiri sih cara kerjanya kan memang udah ada pembagian kerja ya Mas. Kemudian untuk komunikasi kita lebih pakai di Slack ya Mas, untuk komunikasi kerja biar nggak campur-campur dengan
misalkan chat-chat yang lain dan seperti itu. Untuk cara kerja kami sih sebenarnya lebih fleksibel sih Mas sebenarnya. Oh, itu ya Mas, cara buat memanage tim kayak gitu tadi ya Mas. Mungkin teman-teman bisa, banyak kita ambil pelajaran dari Mas Imam ini, gimana cara memanage tim, gimana cara buat menjadikan aplikasi atau sebuah produk dari yang mana di bawah 1 juta mungkin bisa sampai 0 rupiah Mas. 0 rupiah bisa sampai ke ratusan bahkan miliaran rupiah yang kita bisa dapatkan. Bahkan kita kalau kita tahu ilmunya dari Indonesia bisa ke luar negeri langsung ya Mas. Kita pasarnya bisa langsung ke luar negeri. Kalau kita bisa tahu pasarnya gimana. Oh ya Mas, mungkin buat terakhir Mas. Apa sih saran-saran Mas buat teman-teman mahasiswa atau mungkin dari prodi informatika sendiri Mas buat bisa menjalankan sekarang nih kuliah online, atau apakah ada celah buat mahasiswa ini buat kayak Mas Imam ini? Apa gimana Mas? Sedikit Sebenarnya saran. kuliah online sendiri itu ada keuntungannya juga ada kekurangannya sih Mas. Keuntungannya kan kita jadi lebih banyak waktu ya Mas. Dari sana kan kita sebenarnya bisa mengembangkan diri, seperti ikut kursus-kursus online yang lain kan banyak. Sekarang juga kan saya lihat itu banyak kayak acara-acara dari Kemendikbud seperti Kampus Merdeka dan yang lain-lainnya. Pada zaman saya dulu itu kayak gitu nggak ada sih Mas. Jadi sebenarnya mahasiswa-mahasiswa sekarang tuh lebih banyak, dibilangnya kalau anak-anak zaman sekarang tuh lebih banyak privilege Mas sebenarnya Mas. Lebih banyak peluang, banyak-banyak kursus, atau kalau misalkan memang ingin berbisnis atau ingin coba bikin, kalau tempat saya itu namanya lebih ke bisnis model software as service. Ya, teman-teman bikin aja, coba-coba bikin aja. Saya juga nemu Killbot ini habis bikin kurang lebih ada kisaran 8 aplikasi sebelumnya yang gagal sih Mas. Jadi nggak benar-benar sampai seperti ini. Mungkin cerita sedikit aplikasi yang saya sebelumnya tuh banyak yang nggak laku, kemudian ada yang laku cuma beberapa bulan, habis itu layanannya tutup karena pada banyak yang nggak ngelanjutin pemakaian, seperti itu. Yang penting sih coba dulu, soalnya dari kegagalan itu tuh bakalan tahu formulanya itu apa sih sebenarnya yang bikin orang mau beli produk kita itu apa, seperti itu. Kemudian kenapa sih orang pengen beli produk kita terus, apa sih yang bisa diimprove, seperti itu. Kemudian mungkin buat teman-teman kuliah online tuh jangan dijadiin alasan buat jadi nggak semangat belajar sih. Soalnya kalau menurut saya sih malah dengan kuliah online ini lebih banyak kesempatan untuk mengembangkan diri yang lebih banyak sih. Seperti itu. Oh, gitu ya Mas. Jadi sebenarnya Killbot ini bukan proyek awalannya Mas, melainkan sudah beberapa proyek yang sudah dilewati sehingga bisa sempurna menjadi Killbot ini ya Mas. Mungkin kalau dibilang sempurna juga belum sih, cuma mungkin lebih baik dari yang Ya lebih dari sebelum-sebelumnya. sebelumnya. Itu belajar dari sebuah kegagalan. Jadi teman-teman jangan sampai kita buat satu program terus gagal, down, nggak mau buat lagi. Mas Imam sudah buat sampai 7 program ya Mas, kalau nggak salah. 8 program Oh, sebelumnya 8 gagal. program sebelumnya. Mas Ini Imam program sendiri, ke-9. ya ini sudah ke-9. Mas Imam sendiri sudah mengerjakan 8 program dan itu gagal, dan program terakhir bisa berhasil sampai sekarang, bisa mendapatkan revenue yang tinggi. Maka dari itu teman-teman, kita jangan sampai mudah menyerah. Walaupun kita gagal di awal, coba lagi. Nanti insya Allah dari hasil itu, dari kegagalan itu kita akan mendapatkan hasil lebih baik dari apa yang kita kerjakan sebelumnya. Mungkin itu ya Mas, perbincangan kita sore ini. Banyak sekali nih ilmu yang kita dapatkan pada sore hari ini. Mungkin kapan-kapan kita bisa bertemu secara offline ya Mas, buat kedepannya biar para mahasiswa Mikom ini bisa lebih semangat lagi nih buat menggapai cita-citanya. Ini Mas, sekian nih Mas. Terima kasih atas waktunya Mas. Saya dari tim informatika mengucapkan terima kasih dan mohon maaf Mas jika banyak kesalahan, kekurangan pada sore hari ini. Ya, terima kasih Mas sudah diberikan kesempatan buat uh,
berbincang-bincang dikit di sini. Mohon maaf sebelumnya, mungkin kemampuan saya untuk berkomunikasi agak kurang karena sejujurnya saya sih lebih ke orang teknik ya Mas. Jadi kalau untuk mengisi hal-hal yang seperti ini mungkin masih perlu banyak belajar lagi. Yang bisa diambil, saya harap dapat memotivasi teman-teman. Kalau misalkan ada hal-hal jeleknya, tolong jangan ditiru atau jangan diambil. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Imam. Sama-sama Mas. Teman-teman, tadi itu berbincang-bincang sedikit dengan Mas Imam. Mungkin banyak sekali pelajaran yang kita dapat pada kali ini, pada podcast kali ini, walaupun keadaan kita terbatas dengan Zoom kita tidak bisa menyerah. Kita harus tetap produktif menghadapi masa-masa seperti ini. Mungkin sekian dulu teman-teman. Salam informatika.